Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu asrofil jabal mursalin wa ala alihi rasulillah ajmain. Alhamdulillah, kita bertemu lagi pada bagian kedua dalam tema komunikasi dalam bisnis. Bagi sahabat-sahabat yang mungkin baru menonton pada part 2 ini, bisa melihat link yang di atas, ya, yang sebelumnya, yang membahas tentang part 1 tentang komunikasi dalam bisnis. Hari ini tema kita tetap sama, jadi selama bulan Desember ini kita akan terus membahas tentang komunikasi dalam bisnis, karena ternyata ini penting untuk terus kita bicarakan, karena di sana ada ilmu, di situ ada pengalaman lapangan, dan di situ ada kemampuan dalam menyampaikan sebuah pesan. Hari ini yang menarik juga, kami tetap bersama dengan Pak Ansori, ya, Om Banjar kalau dipanggil di kawasan sini kan. Nah, kita akan melihat satu contoh yang menarik, ya, di negeri jiran kita, yaitu dengan Perdana Menteri Malaysia yang ke-10, yaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kenapa menarik? Ya, kenapa menarik? Karena untuk ukuran ASEAN, ya, walaupun beliau baru dilantik sekitar bulan November 2022, sekarang adalah bulan Oktober 2023, jadi baru sekitar 10 bulanan. Tapi kiprah beliau, ya, kiprah beliau baik bagi sahabat-sahabat yang ada di Indonesia maupun sahabat-sahabat yang ada di Malaysia maupun sahabat-sahabat yang ada di luar negeri. Ini satu hal yang menarik. Kenapa menarik? Ya. Bagi kami, ya, dari diskusi-diskusi yang kami lakukan, beliau ini sebenarnya ada seorang komunikator yang bagus, ya, seorang komunikator, baik itu kepada rakyatnya, kepada mahasiswa, sehingga beliau itu turun, ya, walaupun baru 10 bulan beliau turun ke perguruan tinggi melakukan diskusi-diskusi yang menarik dengan mahasiswa sambil membuka keran bahwa mahasiswa itu harus lebih kritis, bahwa mahasiswa itu harus lebih terbuka, bahwa mahasiswa itu harus lebih mengasah mind dan mengasah bicara. Mindsetnya. Jadi ini beliau latih. Jadi bagi orang, bagi beliau mungkin bagi orang ini tidak nampak. Kita melihat ini adalah proses learning proses yang luar biasa gitu untuk dunia mahasiswa. Kemudian untuk ke rakyat, beliau turun. Apalagi kita lihat sistem di Malaysia itu kan, beliau adalah juga anggota DPR kalau di Indonesia, anggota parlemen dari negeri Tambun, yaitu di negeri Perak. Jadi mereka kan distrik. Jadi itu dia mewakili negeri-negeri itu. Jadi beliau kebetulan mewakili negeri Tambun di Perak, ya. Nah, ini kita lihat. Jadi ke rakyat komunikasinya bagus, ke mahasiswa juga bagus, ke pembangkang juga bagus. Kenapa? Kalau bahasa di sana pembangkang, kalau kita mungkin oposisi kan. Posisi, ya. Nah, kenapa bagus? Coba kita perhatikan. Kita cari aja di Google, bagaimana kehidupan berparlemen di Malaysia. Seorang Perdana Menteri, jadi mungkin satu-satunya Perdana Menteri yang membuat satu jadwal, setiap hari Selasa itu adalah acara diskusi. Punya planning. Ya, tanya jawab anggota parlemen, baik anggota yang mendukung pemerintah, kerajaan, ataupun yang oposisi terhadap kerajaan. Membuka pertanyaan, ya, apapun pertanyaannya. Dan kalau kita perhatikan jawabannya luar biasa gitu. Ya, bagaimana dia menjawab satu pertanyaan yang menusuk itu bisa dengan cara halus, cara tegas, jelas, dan elegan gitu. Luar biasa. Jadi kalau kita tonton luar biasa. Jadi akhirnya ternyata komunikasi itu perlu learning proses. Jadi tak mungkin ada seorang yang tiba-tiba bisa menjadi komunikator yang baik, ya, nongol tiba-tiba jadi pemimpin. Tidak mungkin.
kemudian jadi orang hebat, nggak mungkin gitu. Butuh proses. Butuh proses, butuh learning proses gitu. Proses. Jadi kalau ada seseorang yang ingin jadi mungkin di Indonesia nih paling mungkin jadi wali kota atau jadi bupati, mulailah jadi RT dulu kah? Iya. Atau jadi RW dulu kah? Atau jadi kepala desa kah? Ada proses yang Ada proses. Atau misalnya dari jadi lurah dulu kah? Betul. Atau kepala desa mungkin yang bisa dipilih oleh masyarakat dan rakyat di negerinya gitu kan. Sehingga dia terasa gitu. Jadi dari kepala desa mungkin dia jadi anggota parlemen ya kan. Kemudian dia mungkin dia ikut nanti dalam setelah 2 periode dia jadi bupati, wali kota, datuk bandar atau apa gitu kan. Nah, ini learning prosesnya luar biasa gitu. Jadi enggak ada orang yang rasanya kalau tidak mengikuti learning proses ini bisa berhasil dengan baik gitu kan. Ya. Kira macam mana tuh Pak Ansori? Iya, dengan yang seperti Bapak Cigu sampaikan tadi, saya teringat di Indonesia itu ada Pak Harto gitu. Pak Harto. Yang juga butuh proses untuk mencapai tujuannya. Jadi untuk jadi seorang presiden gitu ya. Presiden dan jadi seorang bapak pembangunan malah tidak turun ke rakyat, menyampangi rakyat, menyampaikan isi hati ke rakyat. Dari anak desa. Dari anak desa yang bisa disampaikan jadi bapak pembangunan di Indonesia. Prosesnya panjang prosesnya sangat panjang sekali. Jadi ya sangat bagus kalau kita lihat kepemimpinan di Malaysia, negara jiran kita itu. Nah, apalagi adanya interaksi dengan parlemen kalau kita di DPR ada pembicaraan dua arah. Kalau kita di DPR kita kayaknya beberapa periode ini dingin aja gitu ya. Jadi pemimpin tidak pernah dihadirkan. Iya, dengan adanya komunikasi dua arah tuh apa yang belum terpecahkan bisa diambil satu garis merah di situ. Itu akan menjadikan modal untuk membangun bangsa. Itu perlu juga kita ambil suatu pelajaran bagi kita di Indonesia gitu. Ya. Jadi artinya ke depan kalau memang ada perubahannya kan, kita kepingin juga pemimpin tuh hadir di parlemen, parlemen untuk mungkin sekali sebulan, sekali 3 bulan, dia mengungkapkan apa yang kendala-kendala mungkin, apa yang ingin, keberhasilan, apa yang mau dibuat, apa yang mau dibuat dan lain sebagainya. Ya, kayak model Pak Harto dengan repelitanya gitu. Jadi bukan sekali setahun gitu kan, sekali sebulan, sekali 3 bulan. Sehingga rakyat bisa menonton. Kalau Pak Harto dulu kan walaupun dia menyampaikan sekali setahun, tapi kan dia ada kolom pencapir itu. Ya kan, kolom pencapir. Artinya ada schedule yang harus ditepati oleh pemimpin. Jadi ada dialog dengan orang Papua hanya melalui TVRI ya kan. Atau mungkin saat ini dengan zaman digital kan bisa video call dengan warga masyarakat yang ada di Papua dan lain sebagainya. Nah, ini yang artinya yang menarik yang kita lihat. Kalau apa yang kita lihat di sosok Datuk Seri Anwar Ibrahim tadi sebagai Perdana Menteri yang ke-10. Jadi dia membuka diri untuk dikritik, bahkan kalau kita lihat misalnya di Google itu kan di YouTube itu ada seorang menteri yang kadang-kadang mulutnya terlepas itu. Protes. Tapi biasa aja dia. Dengan tenang. Kalau sudah berlebih, kalau bahasa di sana dia saman. Dia saman maksudnya dia diadukan ke pengadilan. Kalau dia menang, dia dapat uang dari hasil samannya gitu. Nah, ini menarik ya. Ada ketentuan seperti itu ya. Seperti itu. Tapi yang menarik bagi kita itu walaupun baru 10 bulan, tapi bagaimana dia membangun komunikasi yang luar biasa itu. Nah, kali ini kan setelah jadi Perdana Menteri dah. Nah, kalau kita kilas balik lagi, sejak beliau jadi mahasiswa di Universitas Malaya. Kemudian sampai beliau memimpin demonstrasi Baling untuk kena masalah kemiskinan dan sebagainya. Jadi ini proses. Bahkan beliau di penjara. Terlepas apa kata mungkin sebagian orang-orang yang ada di Malaysia sendiri, tapi kita sebagai orang yang proses pembelajaran, kita melihat sisi lain, sisi positif dari
bahwa komunikatornya bagus. Komunikasinya Ya, bagus. komunikasinya bagus. Iya, walaupun masyarakatnya belum menerima mungkin. Mungkin Caranya. masyarakat belum menerima, Iya. ya kan. Nah, jadi menarik. Jadi Iya. artinya apa? Kalau kita ingin bagaimana komunikasi kita sebagai pemimpin supaya lebih bagus, komunikasi kita dalam satu organisasi lebih bagus, Iya. dalam dunia usaha semakin bagus, ya mau tak mau Perbaiki komunikasi. perbaiki komunikasi kita gitu, ya. Jadi udah banyak contoh gitu, ada banyak contoh. Apalagi sekarang nih, ya kan? Di Indonesia pilpres, ya kan? Iya. Ya kan? Terlepas lah ada berapa calon, itu kita tak masuk dalam ranah itu, ya kan? Yang jelas bagi kita mendoakan mudah-mudahan ada perubahan di Indonesia, ya kan? Kan begitu Pak Suri? Ke arah yang lebih baik. Ke arah yang lebih baik, ya kan? Siapapun. Kalau bisa. Ya itu. Tak boleh sebut. Karena itu kalau sebut itu masuk ranah yang tidak adil, ya. Elok lah kata tak elok, ya, tak elok. Berpihak, ya. Kita tak berpihak. Kita berpihak kepada kebenaran dan perubahan. Insya Allah. Nah, itu mungkin untuk lebih dalamnya lagi, ya silakan bagi sahabat-sahabat semua untuk dalami sosok PMX ini, ya telusuri terus bagaimana beliau berkiprah, bagaimana beliau beraktivitas dan lain sebagainya. Tapi yang jelas, ya, bagi kami di tim Cikgu Sah ini kami sudah terus melihat bagaimana beliau selama 10 bulan ini. Langsung kita berani mengatakan bahwa komunikatornya sudah bagus. Ya, sebagai seorang Perdana Menteri, komunikasinya sudah excellent. Apakah 10 bulan kemudian dia berubah? Itu wallahu alam bisawab. Demikian aja dulu. Mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bantu tim Cikgu Sah channel dengan subscribe, comment, and like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.